di kurikulum baru, teman-teman jatuhnya masih di semester ini, harusnya ada di semester yang genap, tapi sekarang maju di semester gasal, maka nanti not necessarily harus sudah punya produknya, tapi nanti teman-teman harus sudah punya mock up ya, gambaran mock up idea bisnisnya dengan produk apa yang mau diangkat. Kalau kita bicara produk itu tidak harus selalu barang ya, bisa barang ataupun bisa jasa. Karena kalau nanti seperti minggu lalu saya sampaikan kaitannya dengan profesi Batra, Makestrat, Anda kalau membuka yang namanya Gria Sehat kan yang Anda tawarkan itu adalah produk jasa kan gitu. Jadi bisa berupa produk itu jasa ataupun berupa barang. Nah, ini kembali lagi nanti masing-masing mahasiswa harus sudah punya ide seperti itu. Nah, bagaimana untuk kita bisa memulai? Maka kita pasti perlu perencanaan. Nah, nanti teman-teman pasti kita arahkan untuk nanti bisa memulai untuk menyusun bisnis plan itu seperti apa, yang proper ya gitu. Mungkin waktu lalu angkatan ini sudah dapat dari PDB misalkan, tapi mungkin itu cepet-cepetan ya gitu. Nah, akan lebih spesifik untuk bisa membantu penyusunan bisnis plan, teman-teman harus paham dulu bisa menggunakan salah satu tools, ini saya bicara tools ya, tools yaitu menggunakan BMC atau Business Model Canvas. Oke, saya mulai. Nah, ini sedikit saya mengambil suatu kutipan, ya, kutipan bagaimana teman-teman ini bisa nanti berawal dari di minggu lalu saya sampaikan istilah entrepreneur. Entrepreneur itu bukan sekedar berjualan, tapi bahwa entrepreneur itu Anda bisa menciptakan atau melahirkan suatu inovasi baru, di mana inovasi baru ini biasanya pasti berawal dari melihat dari suatu permasalahan, sehingga Anda bisa memastikan bahwa inovasi yang Anda usulkan itu bisa menjadi solusi terhadap suatu permasalahan tertentu. Artinya, ini Anda akan beradaptasi dengan apa yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi kita bisa melihat ini ada suatu permasalahan, maka inovasi itu nanti bisa adapt dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, biasanya pasti nanti akan butuh beberapa kolaborasi, terutama kalau nanti kita menyusun suatu rencana bisnis, Anda nggak mungkin jalan sendiri. Misalkan nih, kalau Anda misalkan mau bisnisnya di bidang kuliner, pasti Anda akan berkolaborasi, akan berhubungan dengan pihak distributor, distributor makan, misalkan kan gitu kan, nggak mungkin kalau Anda mau bisnis kuliner Anda nggak mungkin beli mau nanam sendiri kemudian dapat bahan-bahan baku sendiri. Anda perlu membeli bahan baku dari mana, dari distributor mungkin bisa ambil dari mana, dari petani misalkan gitu, maka butuh suatu kolaborasi. Jadi harapannya teman-teman di dalam menerapkan entrepreneur ini, kembali lagi Anda tidak hanya sekedar nanti lulus itu dengan konsep Anda menjadi job seeker, tapi Anda bisa menjadi job creator. Anda bisa mendorong terbukanya suatu peluang lapangan pekerjaan bagi siapapun, pihak manapun. Di minggu lalu sepertinya saya juga udah sempat menceritakan ya beberapa contoh-contoh gitu kan, ketika seseorang tuh punya inovasi baru kemudian bisa kemudian memberikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan buat banyak pihak gitu. Nah, ini sedikit tampilan apa namanya salah satu kalau kita bisa bilang tokoh entrepreneur ya, terlepas dari bahwa beliau pernah menjadi apa namanya menteri misalkan gitu, tapi setidaknya beliau memang sebagai seseorang apa namanya pengusaha gitu, sebagai entrepreneur. Nah, ada beberapa hal yang harus bisa diperhatikan ketika kita mau memulai untuk menyusun suatu rencana bisnis gitu. Jadi yang pasti rencana bisnis itu nanti harus mudah untuk dipahami gitu. Fokus tidak hanya sekedar dari produk, tapi value-nya terus, karena nilai dari bisnis Anda itu yang nanti bisa kita bawa ke stakeholders kita. Stakeholders itu berarti pihak nanti akan bisa mendukung kita gitu. Fleksibel. Jadi harus benar-benar ini sesuai dengan apakah memang pasar menginginkan, apakah memang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah memang sesuai dengan kebutuhan yang sekarang lagi dicari oleh banyak orang gitu. Jadi fleksibel dalam arti kata Anda akan mudah untuk bisa menyesuaikan dengan, tapi nggak necessarily satu orang suka langsung berubah. Ini kan
representatif dari sekian banyak masyarakat yang memang membutuhkan produk tersebut misalkan gitu. Show connection. Jadi Anda di dalam menyusun rencana bisnis harus menunjukkan adanya keterkaitan. Jadi Anda bisa membangun suatu ekosistem yang jelas gitu. Contoh nih, misalkan di minggu lalu saya sempat menyebutkan salah satu konsep ya, konsep bisnis adalah dari Gojek nih gitu. Nah, konsep dari Gojek ini benar-benar bagus memberikan suatu model ekosistem bisnis yang berbeda gitu. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman tahu ada bisnis MLM gitu ya, yang itu apa namanya, ada yang menjadi bukan atasan, orang pertama gitu, kemudian nanti diminta untuk bisa memiliki seperti anak buah, di bawahnya ada berapa tim gitu kan, nanti kalau timnya ini berhasil menjual beberapa produk, maka poin dari tim itu juga nanti akan masuk ke atasannya kan gitu, atau orang yang membawa tim itu kan gitu kan. Itu kan sistem MLM yang memang multi level marketing gitu. Jadi ada leveling. Nah, kalau kalau di sistem Gojek yang kemudian ini diikutin oleh beberapa produk lainnya ya, seperti Grab dan seterusnya. Ini kan ekosistem yang berbeda. Si Gojek ini dia membangun suatu konsep bisnis yang berbeda, di mana dia menyediakan suatu platform. Bukan dia harus jadi Gojek, bukan dia yang harus jadi driver, bukan dia yang harus memiliki UMKM atau toko makanan gitu. Tapi uh, beliau yang mengelola. Jadi pengelola Gojek ini mereka yang mengelola. Sistem itu mereka yang mengelola. Mereka membuka kesempatan buat orang-orang. Kamu driver ojek, ayo bergabung menjadi mitra kan gitu. Anda nggak punya pekerjaan, ayo wis gabung jadi driver mitra kami di Gojek misalkan gitu. Anda apa namanya UMKM misalkan, Anda nggak punya apa namanya nggak punya delivery gitu kan, karena nggak bisa ada yang ngirimkan barang. Tokonya ada, warungnya punya, tapi nggak bisa ngirimkan karena nggak ada SDM. Maka oke, kita punya orang yang drivernya yang bisa membantu untuk pick up your food untuk kita kirimkan ke orang yang mau membeli makanan tersebut kan gitu. Jadi ini bisa dibangun suatu ekosistem yang ini connectingnya macam-macam. Jadi bisa memberikan lapangan pekerjaan buat tadi si driver, tapi juga bisa memberikan apa namanya keuntungan juga buat para UMKM misalkan. Nah, ini ekosistem baru kan. Jadi bisa di dalam proposal bisnis tuh bisa ditunjukkan koneksinya tuh seperti apa gitu. Kemudian contingency plan, bahwa kita punya pemikiran atau bisa memprediksi yang itu di luar perencanaan gitu. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa memulai memikirkan bagaimana nanti kita menyusun our business plan. Nah, sebelum masuk ke konsep besar rencana bisnis, seperti tadi saya sampaikan ada satu tools. Tools ini sangat membantu teman-teman untuk nanti bisa menyusun konsep rencana bisnisnya. Tools itu kita bisa menggunakan bisnis model Canvas. Jadi bisnis model Canvas ini memang lumayan baru di tahun 2010, di mana ini apa namanya bisa dalam satu apa ya satu desain sederhana yang itu bisa menjelaskan tentang strategi bisnis dengan menggunakan 9 elemen model bisnis yang itu bisa digambarkan dalam bentuk visual. Jadi kenapa disebut bisnis model kanvas? Karena modelnya itu seperti kanvas, seperti lukisan dalam satu halaman saja yang itu bisa tertampil secara visual dengan menampilkan 9 elemen untuk model bisnis. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita sudah bisa melihat ada 9 apa namanya elementsnya. Mulai dari key partnernya siapa, key activities, key resources, value proposition yang tadi saya sampaikan bahwa dalam membuat atau menyampaikan suatu ide bisnis tidak hanya sekedar berfokus pada produknya itu seperti apa gitu. Tidak hanya sekedar memfokuskan oke, produk saya tuh berupa barangnya itu keunggulannya ini bukan gitu, tapi value dari bisnis Anda itu apa, value-nya gitu, baik itu berupa barang ataupun jasa ya, nilai dari bisnis Anda itu seperti apa. Kemudian bagaimana customer relationship, Anda menggunakan channel apa saja. Channel ini bisa macam-macam ya gitu. Bisa untuk channel marketing, bisa untuk channel delivery dan seterusnya.
Customer segmentation, bagaimana Anda bisa menargetkan pangsa pasar Anda itu siapa? Siapa yang akan menjadi customer, siapa yang akan menjadi konsumen. Ini dua hal yang berbeda antara customer atau konsumen gitu. Kemudian cost structure-nya seperti apa? Maka cost structure ini pasti terlihat adalah dari aspek ekonominya. Bagaimana Anda strategi permodalan Anda di awal, kemudian Anda bagaimana untuk bisa menentukan misalkan nih dari ongkos produksinya berapa, kemudian harga jualnya nanti berapa, Anda bisa mendapatkan keuntungan itu berapa persen, kemudian perhitungan untuk nanti bisa break even point itu sampai berapa lama. Nah, itu cost structure harus sudah bisa ditampilkan di sini. Baru kemudian terakhir di revenue stream-nya seperti apa. Nah, ini jenis apa, tipe-tipe, bukan tipe ya, tampilan dari BMC itu kurang lebihnya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman bisa mendesainnya itu bisa beda-beda. Kalau ini kan cuma hitam putih gitu ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mendesain BMC-nya tuh dengan konsep desain yang lebih menarik gitu. Sehingga tampak secara visual itu lebih bisa menarik. Nah, contoh seperti ini biasanya kita akan fokus berdasarkan beberapa apa angka-angka tulisan ini. Kita yang pertama bisa analisis pasar. Dari analisis pasar Anda bisa mengetahui kebutuhan masyarakat itu seperti apa atau apa yang menjadi apa ya kalau kita bicara di dalam bisnis itu kan adanya keinginan maka itu lakunya pasti akan lebih lebih tinggi gitu kan dibandingkan ketika tidak ada yang membutuhkan, tidak ada yang menginginkan, tapi Anda menyediakan, itu kan percuma, nggak akan ada yang beli gitu. Jadi analisa pasar dulu, di mana di situ nanti Anda bisa memastikan, oh ternyata targeted market kita siapa nih. Jadi nggak bisa, oh bisnis saya tuh, produk saya bisa untuk semua umur. Itu impossible gitu. Jadi pasti ada targeted pasar yang Anda akan spesifik. Oh, apa namanya produk saya ini khusus untuk apa namanya usia berapa sampai berapa misalkan gitu, atau khusus untuk siapa itu pasti ada. Sepertinya saya juga sudah sempat mention ya kalau misalkan ada yang di Surabaya lewat Jalan Sulawesi di sana itu ada five different kind of produk ini yang similar, yaitu kedai kopi di Jalan Sulawesi mengarah ke apa namanya Toko Mirota kalau teman-teman bisa tahu mengarah ke Toko Mirota mengarah ke Siloam ya di Surabaya. Nanti kalau belum pernah lewat Jalan Sulawesi coba dilewatin. Di sana tuh mulai kita melewati mau masuk ke Jalan Sulawesi, sebelah kiri jalan ada Kopi Kenangan, seberangnya ada Fore. Kemudian di sebelah kanan jalan ada Excelso. Maju lagi ke depan, sebelah kanan jalan ada yang namanya Janji Jiwa. Kemudian kita ngeliat lagi maju ke depan, sebelah kirinya ada Tomoro. Itu semua produk yang dijual similar. Semuanya adalah berupa kedai kopi. Tapi kenapa kok semuanya bisa laris manis? Kenapa kok semua dengan satu jalan yang sama tapi ada 5 kedai kopi, semuanya itu enggak, maksudnya enggak yang saling apa ya namanya? Ya namanya persaingan pasti ada. Tapi kenapa kok semuanya jalan? Karena apa? Segmentasi pasarnya berbeda gitu. Contoh misalkan seperti Excelso. Excelso ini price-nya lebih tinggi, pasti lebih diutamakan pada eksekutif, ya kan? Untuk pertemuan, misalkan nih ada orang-orang mau meeting, bisa juga buat keluarga, ngajak family gitu. Yang ini mungkin kalau di Fore, nggak mungkin ada keluarga datang untuk duduk ngafe gitu, enggak. Kalau di Fore, kecenderungan lebih ke anak-anak mahasiswa misalkan gitu. Kopi kenangan juga beda lagi. Mungkin lebih banyak apa namanya karena ada sedikit perbedaan di ini ya, perbedaan di menu kopinya mungkin ya gitu. Sehingga kalau kita melihat segmentasi pasarnya juga sedikit berbeda gitu. Maju lagi ke Tomoro, itu beda lagi. Di Tomoro lebih banyak anak-anak mungkin high school student lebih banyak ke sana gitu. Belum lagi ke seberangnya ada Janji Jiwa, lain juga membuka adanya satu area untuk children. Mungkin lebih banyak di sana adalah pasangan-pasangan muda yang datang ke sana mungkin bawa
anak kecil misalnya datang ke Korea itu beda lagi. Itu bisa bisa saja memang pasangan muda tapi yang they don't have kids yet gitu loh. Jadi segmentasi pasarnya pasti berbeda. Itulah kenapa dalam satu jalan yang sama itu bisa bisa muncul 5 kedai kopi yang ini ya aman-aman aja karena semua punya target segmented customer yang berbeda. Setelah itu pastikan value proposition-nya yang mau Anda angkat itu apa dari bisnis Anda. Kemudian sesuai dengan angkanya ya, fokus pada channelnya nanti seperti apa, customer relation seperti apa, revenue streamnya seperti apa, key resources Anda, key activities, key partner, baru terakhir kita berbicara ke keuangan atau cost structure. Nah, di sini sudah saya sampaikan juga di beberapa definisi ya, kalau kita bicara customer segment, yang tadi sudah saya sampaikan, Anda harus tahu pelanggan mana yang Anda tujukan. Kenapa tadi saya sebutkan beda antara customer dan konsumen. Sekarang kalau saya tanya, produk susu eh, bayi deh gitu, produk susu bayi gitu ya, produk susu bayi. Kalau saya tanya, eh, konsumennya siapa? Konsumennya siapa? Produk susu bayi, konsumennya siapa? Konsumen ini berarti yang consume ya. Coba ada yang bisa jawab? Bayi, Ibu. Bayi. Oke, kita sepakat ya. Produk susu bayi, konsumennya yang consume adalah bayi. Customernya siapa? Yang beli siapa? Apakah bayinya? Tidak, Ibu. Siapa? Orang tua. Orang tuanya. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita masuk ke customer segment, produk susu bayi, itu ada targetkan ke siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Nggak mungkin Anda tujukan ke anak-anak bayi. Bener nggak? Target Anda adalah lebih ke mungkin wanita spesifik nih, gitu kan? Wanita produktif, ya kan? Usia berapa sampai berapa? Atau wanita yang memiliki bayi, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau mau spesifik seperti itu, gitu. Kedua, ada value proposition. Bagaimana nilai dari produk ataupun nilai dari bisnis Anda. Contoh misalkan layanan Anda, misalkan ini, produk Anda tuh jasa, kayak tadi Gojek misalkan. Value-nya tuh apa sih? Value dari layanan Gojek itu seperti apa sih? Gitu. Jadi ini yang biasanya nanti bisa di value proposition itu bisa muncul di slogan Anda. Itu bisa saja gitu. Jadi misalkan memberikan kenyamanan untuk apa misalkan gitu. Nah, itu masuk ke value proposition. Kemudian masuk ke distribution channel. Jadi saluran mana yang nanti akan Anda gunakan untuk bisa memberikan nilai tambah dari bisnis Anda ke setiap segmen yang memang pelanggan ya, terutama segmen customer segmen yang tadi membutuhkan. Jadi distribution channel ini Anda mau pakai apa saja sih yang kira-kira nanti bisa Anda gunakan gitu. Oke, customer relationship. Seperti tadi saya sampaikan, bagaimana Anda kemudian bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan, supaya pelanggan itu nggak yang kemudian bosan, atau aduh ya udahlah gampang sekali berpaling ke produk lain. Contoh nih, memang setiap setiap customer itu punya karakteristik yang berbeda. Saya nih contohnya, saya customer yang cukup awet, apa artinya tidak mudah untuk berpindah ke produk lain gitu. Ketika saya sudah suka dengan satu produk itu saya bisa bertahan lama sekali. Bahkan sampai kemudian produk itu discontinue. Saya sampai nyari-nyari lalu kenapa kok produk ini nggak ada lagi, kok discontinue gitu. Iya, kita sudah punya varian baru dan saya pasti akan sulit untuk bisa berpaling ke varian lain gitu karena saya tipe customer yang tidak mudah untuk berpaling. Tapi itu pasti ada reason why saya kok bisa bertahan gitu dengan produk itu terus gitu, tidak yang berpaling ke produk pesaing. Nah, ini kan yang memang diminta dari beberapa bisnis kan seperti itu, sehingga mereka bisa sustain dalam waktu yang lama karena apa? Karena customer-nya itu bisa sampai turun temurun, mulai dari kakeknya sampai ke cucu cicit itu pakai produk yang sama gitu, tidak berpindah ke produk pesaing. Nah, ini gimana caranya untuk bisa menjaga customer relationship ini?
caranya nanti seperti apa. Mungkin ada semacam member, ketika misalkan ya ini salah satu contoh ya, ada semacam membership, di mana membership ini kan sekarang mulai banyak ya beberapa toko gitu. Nanti dapat poin, kalau dapat certain point tertentu nanti bisa dapat reward atau bisa dapat potongan harga dan seterusnya. Itu bisa bisa macam-macam. Tinggal nanti bagaimana cara kalian itu mengotak-atik ke sana untuk menjadi strategi bisnis Anda. Revenue stream. Revenue stream ini masuk ke sumber pendapatan dari bisnis Anda. Ini yang diperoleh dari nilai manfaat yang diterima pelanggan. Nah, itu seperti apa? Kemudian kalau key resources, ini masuk di sumber daya utama. Misalkan nih, Anda tadi mau bisnis kuliner. Maka sumber daya utamanya itu apa? Gitu. Sehingga ini nanti bisa terkontrol dengan baik. Karena nggak mungkin hanya satu pihak saja. Jadi key resources atau sumber daya utama dari bisnis kuliner Anda ini apa? Itu kan nanti bisa di list gitu. Oke. Key activities. Aktivitas utama apa nih yang menjadi apa namanya highlight dari bisnis Anda? Ini Anda harus bisa mengukur efektivitas di setiap waktunya itu seperti apa, gitu. Karena antara Anda menjual produk yang memang itu, misalkan kita bicaranya produk yang masuk ke ini ya primary needs, gitu, atau produk yang masuk ke secondary needs, gitu. Atau mungkin itu produk yang berupa jasa. Tapi jasa ini benar-benar diperlukan yang memang apa namanya menjadi kebutuhan gitu. Atau jasa yang mungkin sedentary needs aja gitu. Nah, ini tapi kan bagaimana aktivitasnya. Anda perlu untuk bisa mengukur efektivitasnya di setiap waktu. Kemudian ada key partnership. Partner utama Anda itu siapa saja untuk bisa menjamin the sustainability of your business. Jadi keberlangsungan bisnis Anda untuk bisa sampai jangka panjang itu key partnership-nya seperti apa? Contoh tadi misalkan Anda bisnis kuliner, spesifik aja deh karena tadi saya kasih contoh adalah warung kopi gitu ya. Maka untuk bisa berjalan dalam jangka waktu lama, Anda perlu untuk bisa memiliki bisnis, memiliki partnership dengan petani kopi. Nah, petani kopi ini Anda nggak mungkin cuma hanya dengan satu petani kopi. Karena kalau Anda butuh biji kopinya dalam jumlah banyak, karena Anda memproduksinya, jualan kedainya itu cukup banyak, maka Anda akan perlu key partnership dengan beberapa petani kopi, kan gitu. Nah, ini supaya apa? Bisa sustain, gitu, supaya bisa berjalan dalam jangka waktu lama, gitu. Kemudian terakhir, cost structure. Bagaimana struktur biaya yang memang nanti Anda perlukan. Ini perlu Anda hitung secara detail, Anda pantau bagaimana untuk Anda nanti bisa memutar keuangan tersebut, ya kan, untuk bisa mendapatkan revenue, gitu, untuk bisa mendapatkan keuntungan. Jadi dari awal, untuk Anda mau menentukan harga jual, itu juga nggak bisa asal aja. Mau dijual sini ya, ya pinginnya dijual segitu aja deh. Nggak bisa. Anda mau menentukan harga jual itu harus Anda lihat dari HPP-nya, harga pokok produksi. Apalagi kalau ini Anda kaitannya adalah dengan uh, um, apa memprovide suatu produk tertentu. Ya, misalkan nih, kalau Anda harus memproduksi barang, maka kan harus ada harga produksi, harga pokok produksinya itu Anda habis berapa. Nah, ini kan sebagai modalitas awal nih untuk Anda bisa memproduksi barang Anda. Nah, ketika Anda jual, Anda harus bisa memastikan ini mau dinaikkan berapa persen gitu supaya Anda bisa mendapatkan tanda kutip keuntungan. Tapi ini kan belum belum keuntungan bersih. Karena ketika Anda naikkan katakanlah 50% dari HPP, maka keuntungan Anda kan hanya 50%. Nah, kemudian kalau ini kita bicara kan modal awal udah kepake nih untuk ongkos produksi. Kalau keuntungannya hanya 50%, berarti kan hanya baru dapat separuhnya. Ketika nanti produk Anda ini sudah habis, misalkan sekali produksi dapat 100 unit, produk Anda sudah mau habis nih 100 unit. Tapi kan duit masuknya keuntungannya baru 50% ya. Karena Anda meningkatkan harga pokok produksi cuma 50%. Harga jual tuh hanya 50% dari HPP kan gitu. Maka ketika nanti produk Anda udah sebelum mau habis kan harus harus ada produksi ulang. Nah, produksi ulang kan butuh duit lagi. Yang modal awalnya tadi kan belum balik. Baliknya kan masih baru separuhnya kan gitu. Maka ini kan harus ada tambahan lagi gitu. Jadi ini harus bisa dipikirkan. Otomatis untuk bisa mengembalikan ke modal awal yang akhirnya em, uang itu bisa berputar untuk
ongkos produksi itu adalah dari hasil keuntungan, tidak lagi mengambil dari modal awal. Ini disebut return of investment, investasi awal sudah balik nih, gitu kan. Baru kemudian nanti kita bicara BEP, break even point, ketika Anda sudah bisa mendapatkan untung yang itu benar-benar bersih. Jadi tidak lagi ada duit yang harus dipakai untuk ongkos produksi. Jadi duit yang dipakai untuk ongkos produksi sudah ada sendiri. Sementara ini sudah dapat keuntungan, keuntungan, keuntungan di setiap penjualan. Itu bisa dipahami ya sejauh ini ya. Jadi cost structure ini nanti perlu diperhatikan. Nah, terutama adalah ketika Anda mau menentukan harga jual gitu. Nah, manfaat dari bisnis model kanvas. Kita bisa melakukan sinergi di semua area. Nanti tergantung teman-teman itu biasanya kalau Anda mau menyusun rencana usaha, pasti Anda harus bisa memastikan punya segmentasi apa saja. Apakah misalkan dalam perusahaan Anda itu ada bagian untuk marketing, menjual, ada bagian untuk selling, ya, sorry, marketing untuk pemasaran, ada bagian untuk selling, penjualan, ada bagian untuk operational. Operational mulai dari katakanlah apa namanya memproduksi, packaging dan seterusnya. Ada yang bagian keuangan, misalkan seperti itu. Jadi ini sinerginya harus jelas. Bagaimana kemudian BMC itu bisa menunjukkan koordinasi yang tepat untuk strategi yang Anda apa namanya terapkan. Jadi itu udah akan muncul di dalam bisnis model kanvas itu tadi. Eh, Anda BMC ini akan memudahkan Anda untuk memodifikasi. Jadi kira-kira dari 9 elemen itu tadi kira-kira ada yang kurang cocok, ada yang perlu dimodified itu lebih mudah untuk nanti bisa Anda apa namanya rubah gitu. Sebagai contoh nih, semester kemarin ini ada beberapa teman-teman yang ikut AYE, Erlangga Young Entrepreneur. BMC awal yang mereka submit di bulan Februari sampai kemudian berjalan sampai mereka di akhir bulan Juni kemarin masuk di business assessment, ternyata BMC-nya ada beberapa yang berubah gitu di dalam 9 elements itu. Karena apa? Dari proses mereka mulai dari idea, kemudian mereka mulai untuk mengembangkan ide tersebut menjadi bisnis dan akhirnya start untuk melakukan pemasaran dan bahkan bisa ada penjualan gitu dan bisa mendapatkan customer sampai akhirnya di business assessment ini ternyata ada beberapa items di dalam elemen BMC ini yang berubah gitu. Terjadi modifikasi karena disesuaikan dengan kondisi di lapangan ketika bisnis itu sudah mulai berjalan gitu. Jadi BMC ini nggak apa-apa bisa menjadi pegangan Anda, patokan Anda ketika Anda perlu untuk ada adjustment itu kemudian bisa dimodifikasi. BMC bisa membantu Anda fokus pada nilai yang tepat untuk pelanggan gitu. Dan ini bisa terukur. Jadi Anda bisa tadi value proposition jelas, segmented customer juga sudah jelas, strateginya terukur Anda mau melakukan pemasaran seperti apa, lewat channel mana aja kan gitu ya. Nah, itu menjadi patokan Anda gitu. Dan ini BMC terbukti di beberapa perusahaan multinasional seperti Apple, Google, Tesla, apa namanya, Skype, Uber itu semua mereka menggunakan konsep BMC ini. Nah, ini cara praktis untuk memahami bisnis atau usaha mulai dari produksi, kemudian ke distribusi sampai ke konsumsinya itu seperti apa, masuk ke customer segment dan customer relationship. Saya rasa tadi udah sempat saya jelaskan ya, nanti bisa dipahami lagi. Contoh ini eh, untuk komputernya bisa boleh dibikin seperti ini. Tapi yang kita mention itu tadi. Jadi contoh computer store, key partnernya siapa aja? Solution, ada technology principles, ada computer education, sama memetakan nantinya. Gitu. Ini contoh untuk restoran dan cafe. Jadi ada key partnernya siapa saja, key activitiesnya apa saja, key resourcesnya apa saja, value propositionnya seperti apa gitu. Nah ini bisa menjadi contoh-contoh buat teman-teman nanti kalau mau menyusun BMC ya. Ini untuk fashion retail business juga ada beberapa apa namanya mulai dari 9 elements pasti beda-beda ya tergantung model bisnisnya mau diangkat seperti apa atau tipe bisnisnya seperti apa. Ini minimarket itu berarti lebih cenderung untuk bisa memprovide yang namanya primary needs ya, kebutuhan primer
Ya, jadi di sini di value proposition pasti mereka akan utamanya ya pasti ada variasi produk. Karena kalau kita bicara kebutuhan primer itu kan tidak hanya sekedar makanan saja gitu kan gitu. Jadi beberapa variasi produk yang digunakan di dalam kehidupan sehari diperlukan dalam kehidupan sehari pasti ada. Dan biasanya minimarket ini harus menemukan lokasi yang strategis yang dekat dengan perumahan, dekat dengan area apa tempat tinggal kan gitu. Harga pastinya diminta harus bisa terjangkau kan. Dan ini yang baru nih, ada free delivery. Kenapa sekarang beberapa mini-mini market ya seperti Alfamart atau misalkan Indomart, mereka bahkan punya personal assistant ya gitu. Jadi kita bisa meminta bantuan untuk bisa dicarikan misalkan satu produk tertentu nih misalkan nih deterjen tapi kita minta spesifik yang harga ini yang bagus buat ini nanti mereka personal assistant bisa memilihkan gitu sesuai dengan requirement yang kita minta dan kemudian bisa ada apa namanya layanan untuk free delivery. Nah ini kan bisa masuk di value proposition itu tadi gitu salah satunya nih gitu. Jadi ini contoh-contoh aja ya gitu. Ada juga bisnis creative tourism. Nah ini juga agak berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Oke, sampai di sini apakah cukup jelas dari teman-teman? Fit, gitu. Bukan pada fokus inovasinya, bukan pada fokus bahwa kita ini mau menghasilkan suatu inovasi yang ini bisa menjadi solusi permasalahan. Nah, itu problemnya di sana. Jadi ini kita mengubah konsep, konsep berpikir. Entrepreneur not necessarily hanya berjualan. Jadi kenapa tadi cost structure kita masukkan yang terakhir? Gitu. Tidak menjadi yang main utama yang harus kita pertimbangkan di awal kita mau memulai suatu bisnis gitu. Yang kita utamakan tadi sebelum-sebelumnya itu dulu gitu. Baru terakhir kita bicara tentang cost structure gitu bisa dipahami ya gitu. Jadi karena seringkali itu tadi teman-teman tuh pikir kalau entrepreneur itu jualan, kalau jualan tuh pasti butuh modal usaha. Biasanya mahasiswa kan gitu ya, butuh modal usaha, butuh duit dulu gitu. Padahal konsep untuk innovation tadi itu kita bisa based on apa dulu nih solusinya. Sehingga nanti kita bisa memastikan kita butuh duit berapa sih untuk ini kan gitu. Ya kayak Gojek tadi, contoh Gojek. Anda pernah berpikir nggak bahwa yang namanya bisnis Gojek itu sekarang bisa sampai keuntungannya berapa triliun? Bener nggak? Padahal itu modal utamanya apa sih? Dia nggak butuh modal, iya kan bener nggak? Dia nggak butuh modal harus punya motor, atau harus punya mobil, atau harus punya, kalau misalkan kayak GoFood harus sudah punya warung, enggak kan? Yang dia butuhkan apa? Yang hanya dia butuhkan dia build up suatu aplikasi, bener nggak? Dia hanya build up suatu aplikasi. Ketika aplikasi sudah jalan, dia butuh menciptakan model, model untuk, nah, model untuk menerapkan aplikasi itu seperti apa? Model ya kita bicara, ya, model untuk penjualannya kan gitu. Gojek dulu mungkin belum ada yang namanya GoFood ya. Awal-awal Gojek dulu belum ada GoFood. Adanya hanya Go taksi untuk ojek sama Go car taksi yang seperti yang pakai mobil tapi nggak pakai argo ya kan? Yang itu hitungannya adalah sesuai jarak. Jarak pendek ya per 1 kilo harganya sekian kan gitu. Itu kan mereka yang mengkonsepkan model seperti itu. Bahwa kemudian perjanjiannya adalah bagi bagi hasil 70-30, 70 masuk ke mitra, 30 masuk ke pengelola. Kan begitu. Karena 30 ini perlu untuk kita maintaining aplikasinya kan begitu. Benar nggak? Itu konsep baru loh. Konsep seperti itu konsep baru. Bagaimana kemudian driver ini bisa kerjasama ke UMKM, ya kan? Warung, bahkan warung pinggir jalan yang nggak punya gerai, itu bisa, bener nggak, untuk delivery makanannya. Itu modal utamanya berapa sih? Modal utamanya nggak gede. Mereka fokusnya adalah pada problem. Kita berinovasi untuk memberikan apa namanya, memberikan jalan keluar, solusi untuk permasalahan itu. Gitu. Akhirnya bisa berkembang kemana-mana. Dari yang nganterin orang secara personal naik motor biar lebih cepat, nganterin barang atau dokumen, bener nggak? GoSend. Bisa untuk orang pindahan, ada GoBox, iya kan? Sampai akhirnya sekarang ada GoFood, nganterin makanan. Mudeng ya. Itu
tidak berawal dari kita punya modal berapa, enggak. Tapi apa dengan tadi BMC itu tadi kita bisa melihat value proposition tadi di nomor keberapa, nomor kedua atau nomor ketiga kalau nggak salah itu ya. Mulai dari situ dulu gitu. Jadi itu kenapa tadi saya beri angka-angka. Memang kayak nggak berurutan, kok nggak dari kiri dulu ke kanan, enggak. Sepertinya rancak. Tapi kalau posisinya tetap seperti itu. Posisinya itu template ya, template dari yang meng-create BMC gitu. Tapi ini kami berikan tips buat teman-teman. Urutannya lebih bagus seperti itu gitu. Sehingga Anda nggak fokusnya adalah menyelesaikan yang kanan dulu. Kalau menyelesaikan yang kanan dulu dari atas ke bawah, Anda pasti langsung mandeknya adalah di cost structure. Aduh, butuh modal berapa nih? Gitu kan? Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan nama saya Siti Nur Anisa Syal Azahra. Jadi, semisal nih kita kan udah punya niat yang kuat, yang benar-benar kayak pengen banget nih buka suatu usaha atau buka suatu bisnis. Nah, kadang itu ada pemikiran di mana kalau misal ke depannya entah itu mungkin kayak kita takut rugi besar atau kayak apa ya, pelanggannya mungkin yang minatnya sedikit. Nah, itu gimana cara kita meminimalisir pemikiran-pemikiran seperti itu, Ibu? Terima Oke, kasih. terima kasih Siti Nur Anissa. Sebenarnya di minggu lalu sudah ada ya karakter dari seorang entrepreneur itu seperti apa. Anda ibaratnya entrepreneur itu inovator, ya kan? Anda create satu inovasi. Namanya inovator pastilah tidak terlepas dari yang namanya hambatan, ganjalan, benar nggak? Dalam menjalankan itu pasti kita akan menghadapi berbagai macam rintangan, gitu. Itu pasti. Salah satu ketakutan adalah ketika kita rugi. Itu pasti ketakutan yang pertama adalah ketika kita rugi. Tapi kembali lagi, karakter waktu di TM lalu ya, TM 1 kan udah saya sampaikan, jangan mudah putus asa kan gitu. Harus kuat, harus benar-benar bisa, Anda sudah ketika masuk ke bisnis, Anda sudah memposisikan diri ini ya gitu. Kita harus bisa adaptasi dengan kondisi apapun nih, gitu. Karena itu kondisi yang tidak bisa kita duga. Mungkin kita bisa memprediksi, ya, kita bisa mengkalkulasi, iya, tapi hal-hal seperti itu terkadang itu di luar out of the box kan gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian tidak terjadi? Kita kan namanya menjalankan bisnis pasti kita akan ada monitoring ya, pasti ada monitoring. Ketika kemudian penjalanan sales ya, misalkan nih, sekarang paling gampang sih kalau lewat marketplace itu kan kita bisa lihat ada berapa yang likes, ada berapa yang view toko kita, ada berapa yang bahkan mungkin sudah masuk di keranjang tapi nggak check out, bener nggak? Mungkin kita semua gitu ya, banyak di keranjang tapi nggak check out gitu kan. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan agar supaya ini kan berarti strategi dari marketingnya, strategi dari penjualannya, bener nggak? Bener ya. Nah, itu yang mungkin bisa kita eh, lakukan. Kita lihat monitoring dulu. Ketika misalkan, loh, kok beberapa minggu ini terjadi penurunan ya dari pengikut kita, misalkan followers kita, mulai terjadi penurunan dari yang melihat toko kita kan gitu ya. Nah, mungkin kita perlu ada strategi baru. Nah, strategi baru dalam hal apa? Dalam hal pemasarannya, gitu. Makanya di beberapa toko-toko kayak misalkan keranjang kuning, keranjang merah, keranjang orange, dan keranjang macam-macam itu ya. Nah, itu kan mereka punya cara-cara yang berbeda, ya kan? Ada yang pakai misalkan eh, influencer kayak, ya kan? Ada ya, yang nggak perlu sih kalau influencer, takutnya ada costly ya gitu. Mungkin nggak perlu influencer, tapi mungkin bisa ada cara marketing yang berbeda. Atau mungkin cara-cara strategi untuk bisa menjual dengan misalkan buy one get one free. Dulu kan ketika muncul seperti itu banyak orang yang ikut ya, buy one get one free gitu kan, atau buy two get apa gitu misalkan gitu kan ya. Istilah-istilah yang kemudian men-trigger eh, calon customer untuk kemudian wah, ini nggak rugi nih gitu. Padahal sebenarnya itu kan hanya permainan di eh, mindset kita, bener nggak?
gitu. Dan itu harus bisa Anda pikirkan masak-masak, dalam arti kata gini, jangan asal sekedar buy one get one free, tapi kemudian Anda tidak melihat ke keuangan Anda. Jadi kalau memang mau buy one get one free, berarti Anda sudah bisa memastikan, oh kalau saya buy one get one free, berarti ini ada memangkas ya, ini saya bilangnya memangkas dari ongkos, misalkan nih, kalau tadi Anda menaikkan ongkos produksi Anda sekian, Anda naikkan 100%, itu kan sebenarnya sudah untung ya. Tapi kemudian karena ada buy one get one free, berarti kan Anda berhitung, oh ini ongkos penjualan saya itu berarti hanya 50% dari ongkos produksi kan gitu. Tapi kan Anda belum rugi, ya kan? Itu kan belum rugi, karena kan masih ada kenaikan 50%, not 100% lagi gitu kan, gitu. Tapi itu kan masih lumayan, artinya itu Anda masih bisa survive seperti itu. Meskipun keuntungan Anda dari harga jual nggak sampai 100%, tapi dari harga jual Anda dari HPP itu masih 50% aja. Tapi kan tidak rugi, gitu. Hanya keuntungan Anda berkurang, kan begitu. Keuntungan untuk tadi muter duit ya. Jadi ada beberapa strategi-strategi seperti itu yang bisa Anda terapkan. Nah, yang bisa menentukan itu ya Anda sendiri, karena yang menjalankan bisnis kan Anda. Gitu. Bagaimana kemudian Anda bisa memonitor. Jadi kalau tadi ada revenue stream, itu yang mungkin salah satu yang nanti bisa kita lihat gitu loh. Customer kita tuh berapa banyak, apalagi kalau sekarang tuh lebih mudah ya karena ada followers, ada pengikut, ada berapa likes kan gitu. Kenapa di beberapa marketplace itu suka suruh kasih penilaian, bener nggak? Banyak yang kasih penilaian dapat bintang. Kalau bintangnya tuh sampai 4,9 atau 5, itu kan banyak orang yang percaya dengan toko tersebut, bener nggak? Nah, itu kan salah satu strategi yang nanti bisa Anda terapkan, sehingga ketakutan-ketakutan Anda tadi untuk kemudian bisa menjadi rugi dan segala macam itu benar-benar bisa Anda antisipasi, ada mitigasinya, gitu. Bisa dipahami ya. Tapi jadi gini, intinya kalau teman-teman udah berani masuk ke dunia bisnis, jangan ditinggal. Karena beberapa teman-teman itu udah jalan, terus ya wes gitu loh. Kayak Anda menganggap bahwa itu kalau udah yang CEO, kok CEO, owner-owner yang ini udah uang itu masuk berjalan dengan sendirinya. Karena apa? Sudah ada yang ngejalanin. Tapi kalau kita baru memulai, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus benar-benar kita terjun. Kita terjun memantau supaya tadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan tuh bisa kita antisipasi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kata kuncinya adalah jangan ditinggal. Apalagi kalau misalkan gini, saya kongsian Bu gitu, kongsian sama temen. Kemudian percaya udah teman saya yang jalanin, saya tinggal dapat duitnya aja atau saya cuma bagian ngurusin pemasukan misalkan gitu. Iya kalau teman Anda benar-benar menjalankan sesuai dengan BMC yang Anda susun misalkan gitu. Kalau ternyata teman Anda tidak menjalankan, terus Anda loh kok duitnya cuma segini? Iya memang cuma segitu ya ternyata ya itu ada ketidakjujuran misalkan gitu. Ya Anda sendiri yang rugi. Itu bisa dipahami ya. Cukup jelas? Cukup